Salam Yai, apakah pandangan Yai tentang penyerahan Panji Kiai Tunggul Wulung kepada Kesultanan Yogyakarta dan Kekhilafahan Utsmaniyah? Apakah itu bentuk estafet kekhalifahan Islam ke Nusantara? Bu Velby Juice atau Jus. Panji atau bendera Kiai Tunggul Wulung itu sudah ada sejak masa Sultan Demak pertama, yakni Raden Fatah Alam Akbar, Khalifatullah Sayyidin Panotogomo, yang diberikan dari kiswah Ka'bah oleh kekuasaan Turki Utsmaniyah ke beliau Sultan Fatah. Jadi tidak hanya sejak Sultan Hamengkubuwono pertama saja, sudah ada sejak zaman Sultan Demak pertama. Lalu dari Demak ke Pajang, dari Pajang ke Mataram, ya, Sultan Hanyokrokusumo, terus sampai terus-menerus turun-menurun sampai ke sekarang ini masih disimpan di Museum Ngayogyakarta. Apakah itu sebagai bukti tongkat estafet untuk meneruskan perjuangan kekhilafan? Enggak berarti itu, Bu Velby Juice. Jangan diartikan seperti itu. Enggak. Kami tidak meneliti sejarah ini sampai ke eksternal yang ada di Turki Utsmani, Topkapi sana, ataupun yang ini hanya pemahaman internal saja. Sebenarnya Panji atau bendera Kiai Tunggul Wulung itu tidak perlu disikapi berlebihan. Tidak perlu disikapi berlebihan. Lah orang Jawa ini senengannya kan begitu gitu loh. Ono meriam gitu diubah meriam Kiai Dundung Semar gitu. Lah meriam ya meriam biasa itu loh. Ngono diminyai, mari ngono dimintai berkah. Lah ini ketinggalan zaman. Kita ini terlalu mengkultuskan segala sesuatu gitu loh. Sampai-sampai misalkan ada pedang Zulfikar ya, yang tersimpan di Ciamis apa ya, Sang Hyang Baros Ngorah gitu ya, replika itu enggak asli. Saya itu ngangkat sendiri itu pedang itu diuntel-untel ditutupi sama kain mori itu seakan-akan supaya sakral gitu. Udah diambung-ambungan, replika. Orang Indonesia itu ya begini ini loh, kayak sama maju, mohon maaf gitu. Nanti ada kiswah makam Rasulullah dibawa ke Madura, darah Rasulullah diminum, rambut Kanjeng Nabi dicelup-celup sampai berbotol-botol dilelang lah. Hal-hal seperti ini berlebihan itu. Kiai Tunggul Wulung itu memang pernah ya pada waktu flu Spanyol yang menelan jutaan umat manusia sedunia lah ya. Itu pernah ya malam hari diarak tapi nggak kelihatan orang. Cuma pada waktu corona kemarin itu nggak diarak karena masih belum mendesak katanya. Katanya Sri Sultan Hamengkubuwono sekarang gitu ya. Lah apakah ini ada berkah dan berkah? Ya tergantung keyakinan. Tergantung keyakinan. Ini yang membuat bangsa kita ini sulit maju ya seperti ini pemahamannya. Ya, pemahamannya. Bukan berarti ini Mu'tazilah atau apa yang enggak ya, kita seimbangkan antara barokah dan ilmiah gitu. Ini kan ya cuma hadiah gitu. Sama seperti di Lamongan itu kan ada Masjid Namiroh ya namanya. Itu katanya menyimpan kiswah Ka'bah gitu ya. Itu langsung terkenal buat wisata religi, amir-amiran ya, semua orang ya. Hal-hal seperti ini ya jangan disikapi berlebihan ya, karena memang kiswah Ka'bah itu diganti setiap saat. Jadi Bu Velby Juice, apakah itu isyarat dari penyerahan dari Turki Utsmani ke Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta? Enggak termasuk. Enggak saya temukan itu Bu Velby Juice. enggak saya temukan itu. Intinya kita jangan berlebihan. Toh memang seandainya ada khasiatnya ya anggaplah itu biiznillah. Jangan berlebihan terus kita sikapi itu sebagai sebuah pusaka. Nanti kita akan tertinggal dalam peradaban ya. Nanti kalau misalkan ada sampah satelit yang ada jatuh dari luar sana langsung jatuh ke sini, langsung kita anggap sebagai jimat nanti. Oh, ini dari sampah
pesawat antariksa langsung jimat kolomonyeng loh. Akhirnya seperti itu. Akhirnya kapan kita bisa maju gitu loh. Kita harus menciptakan energi nuklir, insinyur-insinyur nuklir kita kumpulkan bersama, kan harusnya begitu untuk peradaban umat manusia, nuklir untuk perdamaian, kan begitu. Nah, harusnya begitu. Terima kasih Bu Velpi Juice. Nanti kita bahas lagi. Bukan termasuk isyarat dari kekhilafahan, bukan, tapi hanya sekedar cenderamata saja. Cuma kita ini menyikapinya berlebihan. Itu sejak masa Sultan Fatah Alam Shah Akbar Khalifatullah Sayyidin Panatogomo ingkang pertama, nggih Sultan Fatah Raden Jinbun itu Sultan Demak pertama, turun-temurun sampai Pajang, sampai Mataram, sampai Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Karena dulunya tidak direstui menjadi kembali ke Kesultanan, kan Kasunanan dulu. Pakubuwono, lalu pecah Mangkubumi pada tahun 1755 itu berdirilah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, kembali ke Sultan, seperti Sultan Turki Utsmani sana. Aslinya Sunan, jadi Sultan. Begitu.